Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik pemirsa Dama TV, senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya di acara Hidup Sehat bersama Biofitologi dari pukul 17.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini bisa diterima di seluruh dunia melalui channel YouTube kami yaitu Dama Televisi. Dan tentunya kabarkan kepada sanak kerabat keluarga agar bisa mengikuti acara ini bagi siapapun yang membutuhkan, mungkin kesehatannya sedang terganggu. Dan Pak Agus Suleman, CEO kita, akan mentransferkan energi murni biofitologi. Kita sapa dulu Pak Agus Suleman. Apa kabar Pak Agus? Sehat selalu. Iya, sehat selalu. Pak Agus ini dirindu-rindukan loh. Diharapkan sampai kepengen telepon. Aduh, sibuknya luar biasa di Pak Agus karena memang banyak sekali yang harus ditolong ya Pak Agus. Betul. Jadi orang hidup itu Bu Sada, hidup sekali itu kalau bisa berbuat ya berbuatlah. Bermanfaat ya? Ya, yang untuk bermanfaat kepada masyarakat. Iya. Itulah berbuat kebajikan, yaitu baik, benar, dan bermanfaat. Itu ternyata membahagiakan di Pak Agus. Baik, tema kali ini adalah tentang bahaya TBC dan pencegahannya. Ternyata TBC masih ada juga loh, walaupun ada namanya vaksinasi BCG dulu kita ya, pernah ya. Kita akan pelajari lebih lanjut melalui video ini. Apa itu TBC? Silakan. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, yaitu lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga bisa menyerang tulang, usus atau kelenjar, dan organ lainnya. Penyakit ini ditularkan melalui percikan air liur dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Penyakit ini rentan terkena pada seseorang dengan imunitas rendah, semisal penderita HIV. Selain gejala batuk yang berlangsung lama, gejala yang dapat terjadi pada penderita TBC seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Berikut ini beberapa kelompok orang yang memiliki resiko lebih tinggi tertular penyakit TBC, yaitu orang dengan sistem imun menurun seperti pengidap diabetes, orang yang menjalani kemoterapi dan pengidap HIV, orang dengan kekurangan gizi, pecandu narkoba dan perokok, serta petugas medis yang menangani pasien TBC. Fakta yang perlu Anda ketahui seputar TBC. Untuk mengetahui secara pasti seseorang mengalami penyakit TBC, dapat dilakukan pemeriksaan yaitu tes dahak, foto rongsen dada, tes darah, maupun tes kulit. Biasanya proses penyembuhan yang dibutuhkan bagi penderita TBC cukup lama, yaitu minimal 6 bulan dan harus rutin dalam mengkonsumsi obat yang diresepkan. Indonesia sendiri termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara. Selain itu, TBC termasuk dalam 10 besar penyakit yang terbanyak dialami warga di Indonesia, di samping penyakit jantung dan diabetes. TBC yang tidak mendapatkan perawatan jangka panjang bisa berisiko mengalami komplikasi pada beberapa penyakit seperti kerusakan otak, di mana bakteri dapat berpindah ke sekitar otak sehingga menyebabkan hilangnya kemampuan mendengar, peningkatan tekanan otak, stroke, bahkan kematian. Yang kedua, gangguan mata, di mana pandangan mengabur dan sensitif terhadap cahaya. Ketiga, kerusakan tulang dan sendi, di mana sering menyerang tulang belakang. Selain itu, timbul penyakit saraf, rusak tulang belakang, suara parau, hingga gangguan menelan. Yang berikutnya, kerusakan hati, di mana terjadi menguningnya kulit serta sakit di area perut. Selanjutnya, kerusakan ginjal, di mana bakteri TBC bisa menyerang 1 atau 2 ginjal sekaligus.
Yang terjadi pada ginjal yang terkena TBC yaitu penumpukan kalsium akibat ginjal mengalami penurunan fungsi, hipertensi, nanah di ginjal, dan bahkan bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian terjadi resistensi antibiotik, di mana kondisi ketika kuman sudah tidak dapat dihambat perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu kerusakan jantung, di mana bakteri TBC menyerang hingga ke katup jantung sehingga penderita mengalami gagal jantung, bahkan dapat mengalami kematian. TBC dapat dicegah dengan vaksinasi BCG yang disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, yang dapat dilakukan selain vaksinasi sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit TBC yaitu mengenakan masker saat berada di tempat ramai, menutup mulut saat bersin, batuk, maupun tertawa, dan tidak membuang dahak atau air liur sembarangan. Dan bagi penderita TBC, pola makan yang tepat dilakukan diantaranya mengkonsumsi sayuran berdaun hijau gelap seperti kangkung dan bayam yang kaya akan zat besi dan vitamin B, perbanyak konsumsi biji-bijian utuh seperti pasta gandum dan serealia, mengkonsumsi sayuran dan buah yang kaya antioksidan dan berwarna cerah seperti wortel, paprika, tomat, labu, blueberry, ceri, mengganti sumber lemak dari minyak goreng dengan minyak zaitun, mengkonsumsi sumber protein seperti daging unggas, kacang, tahu, dan ikan. Dan tak lupa untuk memperhatikan kondisi berikut seperti menghindari rokok dan minuman beralkohol, membatasi kopi, teh, dan minuman berkafein lainnya, membatasi produk olahan seperti gula, roti putih, dan nasi putih, dan menghindari daging merah berlemak dan berkolesterol tinggi. Pemirsa Dharma TV, itu tadi sedikit keterangan tentang TBC. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Agus Suleman mengenai TBC ini apa. Dan tentunya bagi Anda yang ingin interaktif bisa kita lakukan nanti di segmen kedua. Kita belajar dulu ya tentang apa itu TBC, karena ini penyakit yang kayaknya zaman biyen gitu ya Pak. Zamannya perang susah gitu uripe ya. Zaman dulu yang seperti Jenderal Sudirman kan kena TBC. Kisah-kisah itu ya. Tapi masih ya karena Indonesia masih dianggap 5 besar. Iya. Jadi masih ya ini karena kebiasaan hidup, pola hidup yang kurang sehat. TBC itu karena itu. Itu ya. Itu berarti COVID ini seharusnya bisa mendidik orang-orang untuk hidup lebih sehat ya Pak? Betul sekali. Secara umum, apa itu penyakit TBC Pak? Karena virus. Virus apa bakteri? Bakteri. Bakteri kalau nggak salah ya? Ya, bakteri. Oke, bakteri kayak tifus ya Pak? Ya, sama. Bakteri ya? Bakteri Micrococcus tuberculosis. Tuberkulosis ya. Nah itu gejalanya tuh gimana Pak? Seseorang terkena TBC itu biasanya batuk lebih dari 3 minggu. Oh, batuk nggak selesai-selesai gitu ya? Batuknya itu ngekel. Oh, oke. Batuknya ngekel, kemudian demam, selera makan berkurang, berat badan menurun. Oke, jadi karena mungkin ya watuk terus juga kayak semangat juga ya? Iya, kemudian memangnya badannya rasa ndak enak. Badannya ndak enak, kemudian selera makan juga memang berkurang. Oke. Demam. Jadi demamnya itu juga milih waktunya. Iya. Iya. Pagi gitu demam. Kayak tifus kadang-kadang sore ya Pak ya? Sore, iya. Anak milih demam iku ya? Ya. Oh gitu ya, jadi TBC itu pagi demamnya ya, kurang lebihnya gitu ya. Terus kemudian perbedaannya TBC dengan batuk biasa Pak? Kalau batuk biasa kan begitu mengkonsumsi obat batuk, dia langsung berkurang. Kalau ini dikonsumsi obat batuk satu pabrik ya enggak ada perubahan. Kenapa Pak? Karena itu kan bakteri ini kan hidup di paru-paru itu, dia memang tempatnya di situ paling seneng. Oke, dia hidup di situ ya, di paru-paru itu ya. Biasanya siapa ya Pak yang terkena TBC ini? Wah, itu biasanya orang yang imunnya rendah, kemudian pada umumnya menyerangnya itu di tempat-tempat yang kumuh. Kotor ya? Ya, kotor, kumuh, kemudian sirkulasi udaranya berkurang,
rumahnya itu Pengap. pengap, lembab, nah itu. Oh, lembab-lembab ya. Ini kalau nggak salah di Malang ada rumah sakit paru-paru loh di Batu. Jawaban dulu Oh iya, berarti banyak nih ya. masih ada di Batu. Sampai sekarang ya, Sampai Pak? sekarang masih ada. Ya, itu berarti memang TBC Iya. belum musnah ya, belum Belum musnah. musnah. Oke. Makanya Terus- ada apa namanya? Ada vaksin BCG. Saya inget tuh yang terus mentol itu Pak ya. Ya itu karena untuk menghindari dari virus. Karena apa? Bukan virus Bakteri ya. tuberkulosis ini. Oke, kalau COVID ini virus ya Pak, yang Ya. katanya mau divaksin juga nih ya. Ya. Itu sebenarnya untuk meningkatkan apa? Sebetulnya tubuh manusia ini sangat pinter. Mm-mm. Jadi kalau vaksin itu mengingatkan tubuh kita ada sel namanya sel memori itu dikasih vaksin itu biar dia mengingat. Jadi ini kan virus-virus atau bakteri ini yang dilemahkan itu kan jadikan vaksin. Nah, vaksin itu dikenalkan ke tubuh kita itu yang sudah dilemahkan. Nah, tubuh kita mengerti, oh ini bukan bagian dari tubuh kita. Jadi begitu ada bakteri atau virus, Makhluk asing itu dia perang gitu ya. Oke, perang. Jadi itu ya tugasnya vaksin ya. Jadi Yes. ini barang yang tidak dikenalkan untuk nanti kalau ada beneran Ya. itu bisa perang. Baik, kita akan break sejenak pemirsa Dama TV dan tentunya kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita dan interaksi akan dilakukan di segmen kedua. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah satu ini.